Kemenangan Manisa BBSK di turnamen pramusim Verdi Zirek 2025 semestinya jadi awal manis. Sorak-sorai, ekspektasi tinggi, dan efek Megatron yang langsung terasa. Akun media sosial klub meledak pengikutnya. Pemberitaan di Turki makin ramai, dan atmosfer penuh optimisme menyelimuti tim. Semua terlihat sempurna, sampai sebuah kabar tak terduga muncul. Megawati Hangestri pulang ke Indonesia. Kejadian ini makin mengejutkan, karena hanya berselang beberapa hari setelah Manisa BBSK membuat gebrakan besar dengan melepas Betuli Taskiran. Padahal, Taskiran semula diproyeksikan jadi rekan penting Megawati. Keputusan klub itu seolah menegaskan, kami membangun tim dengan Megawati sebagai poros. Tapi justru di momen itulah, Megawati memilih kembali ke tanah air. Sebuah ironi yang membuat publik terperangah. Spekulasi pun bergulir deras. Ada yang menduga kontraknya bermasalah. Ada yang menebak ia kecewa dengan situasi tim. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan persoalan pribadi. Media sosial panas, komentar bermunculan, dan nama Megawati kembali jadi headline. Namun, perlahan tabir misteri itu terangkat. Diona Vandra, sang suami, tampil lewat siaran langsung untuk menepis gosip. Ia menegaskan, semua sudah direncanakan. Kepulangan Megawati bukan konflik, melainkan misi penting. Ia diizinkan Manisa BBSK untuk memperkuat Bank Jatim di Livoli Divisi Utama 2025, sekaligus mempersiapkan diri membela timnas Indonesia di SEA Games 2025. Drama yang semula dianggap masalah, ternyata bagian dari perjalanan besar yang sudah disusun sejak awal. Tetapi pertanyaan lain tetap menggantung. Mengapa waktunya harus bertepatan dengan dilepasnya Taskiran? Mengapa tepat setelah kemenangan pramusim yang bisa jadi batu loncatan di Turki? Cerita Megawati sekali lagi menunjukkan bahwa hidupnya di lapangan voli tak pernah sederhana. Kini situasinya penuh dilema. Ia masih terikat kontrak dengan Manisa BBSK, klub ambisius yang ingin bersaing di Liga Turki. Namun, panggilan tanah air tidak bisa ditolak. Konsekuensinya jelas, ia harus absen di awal kompetisi resmi Eropa. Sebuah risiko besar di liga dengan ritme cepat dan persaingan ketat. Namun, siapa yang meragukan Megawati? Ia sudah membuktikan kualitasnya di Korea dengan status top scorer. Ia langsung memberi trofi untuk klub barunya di Turki. Manisa tahu betul bahwa Megawati adalah kartu truf mereka. Itulah alasan mengapa Taskiran dilepas demi memberi ruang penuh bagi Megawati sebagai pusat permainan. Hanya saja paradoks tetap tak terbantahkan. Klub memberi kepercayaan total, tetapi Megawati justru pulang di saat krusial. Cerita ini membuatnya kembali jadi pusat perhatian. Dan di balik semua pertanyaan, satu hal pasti. Megawati Hangestri bukan sekedar pemain voli. Ia adalah kisah, drama, dan legenda yang terus hidup setiap kali ia menyentuh bola. Sebuah kabar mengejutkan kembali datang dari Turki. Manisa BBSK harus menelan kekalahan pahit usai tumbang 1-3 dari Paparagos TP. Namun yang jadi sorotan bukan hanya skor, melainkan absennya sang Megatron dari tanah air kita, Megawati Hangestri Pertiwi. Dalam konferensi pers pasca laga, pelatih kepala Gorekem Kazam tak kuasa menahan kerinduannya. Dengan lantang ia berkata, "Kami sangat merindukan kehadiran Megawati. Dia adalah pilar utama serangan kami. Kami butuh dia kembali sesegera mungkin. Mega bukan hanya pemberi poin, tapi juga sumber motivasi. Kehadirannya membuat seluruh tim berenergi." Bayangkan, seorang pelatih dengan jujur mengakui bahwa timnya seolah kehilangan ruh ketika Megawati tak ada di lapangan. Para fans pun tak tinggal diam. Tagar #BringBackMega membanjiri media sosial Manisa BBSK. Semua berharap sang Megatron segera kembali membawa harapan dan mengangkat moral tim. Drama uji coba kontra Ghost TP.
Tanpa Megawati, Manisa BBSK memang terseok. Laga uji coba melawan Ghost TPSK jadi bukti nyata. Bertanding di Bornova Atatürk Sport Hall, Izmir, Manisa sempat membuat kejutan dengan merebut set pertama 25-21. Namun setelah itu, segalanya runtuh. Ghost TP bangkit dan menyapu 3 set berikutnya 25-18, 25-17, dan 25-20. Dan sorotan tertuju pada satu nama, Ceren Kapucu. Ya, Kapucu, pevoli asal Turki yang pernah membawa Bandung BJB tanda mata juara Proliga 2023, bahkan mengalahkan Megawati kala itu di final dramatis kontra Jakarta Pertamina Vastron. Kini ia kembali menjadi mimpi buruk Manisa. Andai saja Megawati tampil, laga ini bisa jadi panggung nostalgia, bahkan ajang balas dendam atas final Proliga 2 tahun lalu. Sayang kesempatan itu sirna karena Megatron tengah berada di Indonesia. Mega pulang, Bang Jatim menanti. Seperti kita tahu, Megawati sudah berada di tanah air sejak 5 September. Ia kembali demi mendukung Surabaya Bang Jatim di Live Volley Divisi Utama 2025. Meski begitu, peluang Mega sangat kecil karena Bang Jatim sudah memastikan tiket Final Four. Tapi sahabat voli, ada catatan penting. Liga Voli Putri Turki kasta kedua bakal mulai 4 Oktober. Itu artinya Megawati kemungkinan besar segera kembali ke Turki untuk menjalani debut resminya bersama Manisa BBSK. Harapan yang membumbung tinggi. Sejak awal, Megawati direkrut untuk jadi motor utama ambisi Manisa BBSK naik kasta. Pengalaman panjangnya di Liga Korea membuatnya diyakini jadi kunci permainan. Fans Manisa, bahkan pemain dan pelatih, kini satu suara. Mereka butuh Megatron. Oktober nanti saat Megawati kembali ke Turki akan jadi momen yang ditunggu. Sebuah babak baru, sebuah harapan besar, dan mungkin awal kebangkitan Manisa BBSK di Liga Voli Wanita 2025-2026. Sosok bintang voli dunia, Zehra Gunes, akhirnya angkat bicara mengenai kiprah Megawati Hangestri Pertiwi dan ucapannya bikin heboh. Zehra mengakui kehadiran Mega di Manisa BBSK telah menghadirkan sesuatu yang sama sekali belum pernah terbayangkan sebelumnya. Baru saja Manisa meraih gelar juara di turnamen pramusim. Meski hanya ajang pemanasan, kemenangan itu menyulut atmosfer luar biasa. Aura juara terasa begitu nyata. Dan di balik semua itu, Zehra dengan tegas menyebut, Megawati adalah figur sentral yang mengubah segalanya. Dia membawa energi berbeda, tidak hanya mempengaruhi permainan, tapi juga membakar kepercayaan diri tim. Itu kunci penting untuk membangun mental juara. Lihat saja gaya bermain Mega. Sebagai opposite, dia bukan sekedar mengandalkan spike keras. Mega pintar membaca permainan lawan, menciptakan ritme baru, dan mempermudah rekan-rekannya mengatur tempo. Serangan Manisa kini jadi lebih tajam, cepat, dan berbahaya. Lawannya tidak bisa santai. Setiap bola yang datang padanya selalu jadi ancaman, tambah Zehra. Tak berhenti di situ, Mega juga menghadirkan warna baru dalam komunikasi tim. Meski baru bergabung, ia langsung menyatu dengan pemain lokal maupun asing. Bahasa bukan masalah, karena Mega berbicara lewat gestur, energi positif, dan kepemimpinan sejati di lapangan. Di luar lapangan, efek domino semakin terasa. Reputasi Manisa BBSK melonjak tajam. Nama Manisa kini lebih sering diperbincangkan, bahkan mengungguli 3 tim promosi di Sultan Lar Ligi. Dan jangan lupakan, ribuan volley-mania Indonesia yang setia memantau setiap aksinya. Kehadiran Mega membuat Manisa punya magnet baru, bukan hanya di Turki, tapi juga di level internasional. Apresiasi dari Zehra Gunes jelas bukan sembarangan. Ia adalah salah satu middle blocker terbaik dunia, pilar timnas Turki yang menjuarai berbagai ajang bergengsi. Maka pengakuannya pada Mega adalah tanda bahwa kualitas pemain asal Jember ini benar-benar diakui di negeri yang dikenal paling fanatik dengan voli. Jarang ada pemain asing yang baru bergabung langsung membawa pengaruh sebesar ini. Dan Zehra menegaskan, Megawati bukan hanya menambah kekuatan, dia mengubah wajah Manisa jadi tim yang sama sekali berbeda. Kini, setelah menjuarai turnamen pramusim,
Manisa BBSK menatap musim 2025-2026 dengan optimisme tinggi.